maksud cashback itu apakah kemudian cashback dalam arti pengurangan hutang pada akad hutang, ataukah cashback sebagai hadiah pada sebuah transaksi, ataukah cashback sebagai bagian dari bentuk sisi marketing. Kalau kita beli karena butuh, mau ada diskon atau nggak ada diskon kan tetap kita beli. Jadi diskon itu betul-betul value tambahan yang kita dapatkan saja. Nyambung yang tadi satu masalah gratis ongkir kan, kadang gratis ongkir itu memaksa kita untuk memakai uang mereka, uang elektronik mereka. Itu gimana Ustadz? Karena kan ya seperti yang kita bahas kemarin, kalau kita pakai uang elektronik mereka ada ini biaya adminnya. Secara umum sebagaimana yang kita sudah bahas kemarin ya, bahwa hukumnya kembali ke penyedia layanan tadi itu, apakah kemudian uang yang kita top up-kan itu betul-betul seperti layaknya uang kita yang real, artinya dia bisa diuangkan kembali atau tidak. Kalau dia bisa diuangkan kembali, maka sejatinya dia memiliki fungsi uang. Yang kalau dia memiliki fungsi uang, maka apapun yang kita dapatkan dari situ, ya, dari mulai kita menambahkan nilai, jadi misalnya top up 100 harus membayar 101.500 misalnya, atau 102.000 misalnya, maka yang 2.000-nya itu masalah ini gitu. Atau kalau kemudian kita top up 100 tapi mendapatkan nilai misalnya 105.000 misalnya, itu juga masalah gitu. Dan ini padahal justru itu yang hari ini dijadikan sebagai bahan marketing para penyedia layanan uang digital tadi itu. Dan ini yang masalahnya, termasuk yang kemudian fasilitas gratis ongkir tadi. Dan itu yang kemudian penting untuk diperhatikan. Kecuali kalau memang dia sifatnya komoditas atau sebagaimana barang seperti pulsa, atau yang walaupun dia tidak terlihat realnya tapi memang dia tidak bisa diuangkan kembali, maka statusnya dia seperti membeli barang dengan barang, dan itu nggak ada masalah. Ada tambahan ataupun ada pengurangan itu nggak ada masalah. Itu kadang kan ada pilihan jadi dari mereka itu. Kalau kita pakai gratis ongkir dari mereka, kita harus pakai ini uang elektronik mereka, atau kasih pilihan lagi, kita beli voucher gratis ongkir itu. Beli misalnya senilai 10.000 dapat 3. Dapat 3 voucher gitu. Voucher. Jadi jualan voucher, jualan diskon. Jualan Shopee. Itu gimana, Ustaz? Kalau untuk voucher yang diperjualbelikan, kalau memang dia komoditas sih tidak ada masalah. Statusnya kan komoditas, nggak ada masalah itu diperjualbelikan. Nanti jual beli fasilitas seperti kita minta layanan, misalnya kamar dengan free wifi dengan kamar tanpa free wifi, harganya berbeda karena ada fasilitas tambahan. Kalau itu memang sifatnya fasilitas dijual, nggak ada masalah. Seperti jual jasa kan, nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting untuk digarisbawahi di situ. Tapi kalau kemudian dia harus top up supaya dapat gratis ongkir, nah top upnya ini sendiri masalah gitu loh, gitu. Dan ini yang harus diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita lebih mending beli voucher ya daripada. Iya, karena itu jelas kita beli fasilitas, tidak ada masalah. Oh gitu. Kalau dari sini pertanyaannya yang tentang cashback sudah cukup, mungkin dari Mas Indra. Ini kita ini kan banyak akad-akad yang kita belum jelas nih kan, kayak masalah Shopee ini kan, kayak masalah berbagai macam yang kita nggak tahu nih kan. Itu tuh jatuhnya kita tuh dosa atau enggak? Itu hitungnya syubhat atau enggak? Yang kita nggak tahu ya. Iya, kalau nggak tahu jelas syubhat. Kalau nggak tahu itu berarti syubhat. Makanya supaya kemudian kita tidak terjerumus pada yang haram, meskipun awalnya itu syubhat, adalah kita belajar dulu sebelum kemudian kita melakukan transaksi. Dan itu konsekuensi kita sebagai seorang mukmin. Sebagaimana yang kemudian dikatakan Umar, la yadkhul fi suqina illa may yafqah, tidak boleh masuk ke pasar kami kecuali orang yang faqih. Kalau nggak paham ilmu fikih ya nggak boleh jualan. Secara moralnya begitu. Sebagaimana pernyataan para ulama terkait dengan ilmu sebelum amal. Al ilmu qoblal qauli wal amal, bahwa ilmu itu sebelum kita berkata dan berbuat. Apapun itu, makanya harus menuntut ilmunya terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu, baru kemudian kita melakukan apa yang kemudian kita ingin lakukan tadi.
Jadi kita pelajarin dulu ini syarat-syaratnya itu ya Ustaz ya. Iya, berbagai hal sesuai dengan yang kita butuhkan. Itu kan subhat, jadi ngaruh sama doa-doa kita juga Ustaz ya. Sebagaimana Hajat bin Yusuf itu kan ketika ngerjain masyarakat Baghdad dengan telur yang suruh masyarakat Baghdad ngumpulin telur, itu kan tercampur telurnya terus dibagiin kan dengan telurnya masing sehingga menyebabkan masyarakat Baghdad tuh doanya nggak terkabulkan. Apakah sama kita ini gara-gara itu juga doanya nggak terkabulkan? Ya bisa jadi. Bisa jadi karena banyaknya hal yang syubhat yang kemudian kita makan dan kita konsumsi tadi. Dan ini yang kemudian justru menjadi salah satu di antara yang harus kita perhatikan, apalagi di dalam masalah muamalah. Kenapa kemudian kita penting untuk memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, adalah supaya kemudian kita tidak memakan yang haram itu. Bahkan memakan yang syubhat pun kita harus berhati-hati, karena itu nanti bisa berpengaruh pada aktivitas ruhiyah kita, dari mulai berdoa, dari mulai beribadah dan lain sebagainya. Bisa jadi yang menjadi penghalang kita untuk mendapatkan pengabulan doa tadi itu atau diterimanya amalan kita, bisa jadi lantaran sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat yang kemudian ada pada kita tadi itu. Ya. Fa anna yustajabu laha. Bagaimana bisa dikabulkan? Bayar 50.000, makan sepuasnya. Boleh.